Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Indra Jaya. Saya dari jurusan Teknik Industri, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita aturkan junjungan kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kejahiliaan atau alam kegelapan menuju alam terang menerang seperti apa yang kita rasakan pada sekarang ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tugas yang telah diberikan. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan sistem pengerolan pada fabrikasi logam, serta sebutkan kesalahan dalam pembentukan pengerolan. Oke. Yang pertama itu tentang di sini ada dua kata, yaitu pengerolan dan fabrikasi logam. Pengerolan sendiri adalah proses pengurangan ketebalan atau proses pembakaran pada benda kerja yang panjang. Proses rolling dilakukan dengan satu set roll yang berputar dalam menekan benda kerja supaya terjadi perubahan bentuk. Rolling pertama kali dikembangkan pada tahun 1500-an. Yang kedua, fabrikasi logam. Oke. Fabrikasi logam adalah suatu proses produksi logam yang meliputi antara lain rekayasa, perancangan, pemotongan, pembentukan, dan penyambungan, praktikan atau pengerjaan akhir. Dalam istilah industri, kegiatan ini mengacu pada struktur bangunan logam dengan tahapan pemotongan, pembengkokan, dan juga praktikan. Fabrikasi sendiri menjadi proses yang mesti dilalui dalam proyek industri berat. Oke, selanjutnya tadi kesalahan dalam pembentukan pengerolan. Kesalahan itu sendiri menurut saya ini yang pertama, posisi roll yang dibentuk itu mungkin yang pertama tidak sejajar sehingga pada proses diukir itu tidak menghasilkan hasil yang kita inginkan. Yang kedua itu mungkin penekan roll itu yang terlalu kurang sehingga pada proses pengukuran itu hasilnya tidak memuaskan. Selanjutnya itu mungkin roll itu ditekan terlalu berlebihan atau kurang sehingga hasilnya tidak memuaskan begitu. Yang selanjutnya mungkin takarannya dicetak begitu tidak sesuai dengan takaran, maka hasilnya tidak sesuai apa yang kita inginkan. Oke, lanjut pada yang kedua. Sebutkan teknik dan prosedur yang dilakukan dalam proses pengerolan. Proses pengerolan ini dilakukan dalam 2 tahap. Pertama itu hot rolling. Hot rolling dilakukan untuk mengurangi dimensi bahan baku secara besar-besaran. Setelah hot rolling selanjutnya dilakukan cold rolling, yaitu pengerolan pada suhu ruang. Pada cold rolling ini pengurangan dimensi tidak dilakukan secara besar-besaran karena proses ini memerlukan tenaga yang sangat besar. Cold rolling dilaksanakan sebagai finishing untuk mencapai dimensi yang sesuai, memperhalus permukaan benda kerja dan meningkatkan sifat mekanis benda kerja. Oke, yang pertama hot rolling. Hot rolling merupakan tahap awal dari proses pengerolan material. Hot rolling dilakukan di atas suhu rekristalisasi. Material yang akan di-roll biasanya berupa ingot atau logam hasil penuangan pengecoran. Material tuang memiliki struktur yang kasar dan butir-butirannya tidak seragam karena struktur di dalamnya kasar dan tidak seragam. Material tuang memiliki sifat yang getas dan ada kemungkinan memiliki lubang kecil atau pori-pori.
Dengan dilakukan hot rolling, struktur material tong dapat dikonversikan menjadi struktur material tempa atau box stroke. Box stroke memiliki butir-butir yang lebih halus dan rapi. Kondisi butir tersebut menjadikan material bersifat lebih light. Di samping itu, proses hot rolling ini juga dapat menutup lubang-lubang kecil di dalam material. Selanjutnya, cold rolling. Cold rolling atau pengerolan dingin merupakan proses akhir dari rangkaian proses pengerolan. Cold rolling dilakukan pada suhu ruang. Karena dilakukan pada suhu ruang, cold rolling memerlukan energi yang besar karena material dengan suhu ruang memiliki kekuatan yang lebih besar dan akan menghasilkan produk dengan sifat anisotropik. Cold rolling bisa dibilang merupakan tahap finishing. Proses pengerolan ini menghasilkan permukaan akhir yang lebih baik lebih baik. Yang ketiga, sebutkan pengaplikasian teknologi mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu bahwa teknologi mekanik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses pengerjaan suatu benda atau material terutama logam, sehingga diproses hasil yang sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan sesuai spesifikasi. Pengerolan maksudnya pengaplikasian teknologi mekanik dalam kehidupan sehari-hari ini mungkin yang pertama tentang memotong dan menyolder. Memotong, membagi bahan yang akan digunakan sesuai ukuran bahan. Mengikat dapat dilakukan dengan mengelem, mengelas, menyekrup, mengikat dan yang lainnya. Selanjutnya itu mungkin bergantungan pada karakter bahan yang akan disambung dengan harapan menghasilkan sambungan yang kuat dan baik. Yang soal terakhir ini, sebutkan teknik dasar pembentukan logam beserta fungsinya. Oke, yang pertama itu mungkin casting. Casting atau teknik pengecoran. Teknik ini dilakukan dengan cara mencarikan logam kemudian menuangkannya ke dalam cetakan sehingga logam yang sudah berbentuk cairan akan mengisi semua rongga cetakan yang ada. Nantinya setelah logam yang cair mulai membeku, maka akan menghasilkan bentuk yang sama dengan bentuk rongga cetakan. Dalam hal ini, logam dicairkan dengan cara pemanasan dan tekanan. Proses casting sendiri bisa dilakukan dengan beberapa teknik seperti deca casting, centrifugal, investmental, casting dan teknik gravitasi. Selanjutnya adalah frogging. Sesuai dengan namanya, proses pembentukan logam dengan cara frogging ini adalah atau penampakan dilakukan dengan cara benda kerja ditekan di antara dua ide atau cetakan, di mana penekanan ini tersebut bisa dilakukan dengan tekanan berangsur-angsur atau perlahan maupun dengan tekanan terkejut. Selanjutnya rolling. Macam-macam proses pembentukan logam lainnya yaitu rolling. Cara ini termasuk ke dalam proses bulk deformation, yaitu mengubah bentuk benda kerja secara signifikan dan besar-besaran, di mana proses tersebut mempunyai karakteristik yang berbanding antara volume dan luas permukaan bidang benda kerjanya relatif kecil. Dan rolling sendiri merupakan proses kompresi atau penekanan yang dilakukan dengan tujuan mengurangi ketebalan slab. Caranya yaitu dengan menggunakan sepasang mekanisme roller yang mana pengerjaan rolling juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu cold rolling atau hot rolling. Selanjutnya drawing. Drawing merupakan salah satu dari macam-macam proses pembentukan logam yang dilakukan terhadap material dengan bentuk lembaran seperti baja, emas, perak, tembaga, dan stainless steel, aluminium maupun titanium dapat dibentuk melalui proses drawing yang dilakukan dengan menekan material benda kerja. Penekanan terhadap material yang berupa lembaran disebut dengan blank dan mengakibatkan terjadinya perangan. Lembaran ini disebut dengan blend dan mengakibatkan terjadinya peregangan mengikuti bentuk bias.
Alhasil bentuk akhir dari benda logam nantinya akan ditentukan oleh dia sebagai penahan benda kerja dan pun sebagai penekan itu sendiri. Proses drawing umumnya berjalan dengan melalui 4 langkah, yaitu kontak awal, bending, struct head, tanning, dan compression. Selanjutnya itu mungkin tadi selanjutnya extrusion. Proses ini bertujuan untuk mereduksi atau mengecilkan penampang. Caranya yaitu dengan menekan bahan. Logam yang menggunakan gaya tekan relatif besar melalui rongga cetakan. Biasanya proses extrusion ini dilakukan untuk membuat tabung berongga, batang silinder, dan lain sebagainya. Adapun proses ekstrusi ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu langsung atau searah, dan tak langsung atau awal berlawanan. Ekstrusi langsung nantinya akan menghasilkan produk yang keluar searah dengan gaya tekan dan gerakan penekan. Sementara ekstrusi berlawanan akan menghasilkan produk yang keluar berlawanan dengan arah gaya tekan. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa paparkan pada materi atau tugas pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.